Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi nih di vlog aku. Nah, untuk video kali ini aku mau share clean motivation aku lagi teman-teman, bersih-bersih rumah sederhana ini. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk nonton video aku. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang gercep di setiap video terbaru dari aku. Terus yang selalu sharing video-video aku di tab komunitasnya, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang ya. Selamat menonton video-video keseharian aku. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen juga. Yang terpenting nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Terus seperti di judulnya ya, aku mau sedikit berbagi kisah perjalanan aku selama aku menjadi ibu rumah tangga dan sampai mempunyai rumah yang sederhana ini ya teman-teman. Walaupun sederhana, kita wajib syukuri, ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, gimana sih ceritanya kenapa aku bisa bangun rumah sederhana ini? Nah, aku tuh kan, kami maksudnya udah menikah. Aku menikahnya dari 2016. Terus ini rumah ini kami bangunnya tuh dari 2018. Kalau nggak salah di pertengahan lah ya. Jadi untuk ceritaku kali ini benar-benar cerita kehidupan aku ya teman-teman. Mulai dari nol banget kami itu hidup di sini. Awal nikah kami numpangnya di rumah saudaranya mertua aku. Terus lama-lama aku minta pindah, bukan berarti ada apa-apa. Cuman kita kan kalau di umur-umur baru selesai nikah terus punya anak itu bawaannya tuh kepengen bebas, bukan bebas dalam hal negatif ya. Ya pengen aja cuma suami sama anak gitu, tanpa ada orang lain yang lihat, mungkin tanpa ada orang lain juga yang tahu cekcoknya kita, seperti itu. Terus kita pindahnya tuh kos-kosannya lumayan mahal ya menurut aku, satu kamar tapi ada WC bagian dalam, WC dalam maksudnya. Terus di situ 500.000 itu per bulan. Kami ngekosnya kurang lebih 7 bulanan. Terus aku pulang kampung, kita kumpul-kumpul uang buat pulang kampung. Itu pulang kampung pertama aku setelah menikah bun. Dan alhamdulillah di kampung itu aku lumayan lama juga, sampai 5 kalau bukan 6 bulan. Aku tuh kalau pulang kampung itu paling nggak bisa sebentar karena jauh kan, harus naik pesawat ataupun naik kapal tuh lumayan jauh banget. Jadi makanya aku puas-puasin dulu untuk pulang kampung. Nah, balik dari kampung, suami aku udah pindah kos-kosan dekat tempat kerjanya. Nah, kos-kosan yang baru ini lumayan murah ya, 350 per bulan. Nah, akhirnya kami dari kampung itu balik, kita tinggal di situ udah berapa bulan ya, lumayan lama juga tapi belum sampai setahunan. Nah, terus suami aku tuh tiba-tiba kayak pengen, aku mau berhenti kerja gitu dari tempat kerjanya yang dulu. Dia kerjanya sama kayak sekarang, bikin aluminium juga, bikin lemari, cuma kan ada bosnya gitu. Karena kenapa dia mau berhenti, karena kan kadang dia punya langganan sendiri ya, ada yang pesan sama dia, jadi dia harus libur kerja di situ dan bikin pesanan orang di rumah sendiri, di kos-kosan. Dia nggak enak aja sama bos, jadi akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Jadi saat itu sempat mikir, loh kalau berhenti kamu udah kerjanya di mana selain orderan yang datangnya kan nggak tentu ya, kadang ada kadang tidak. Bilang suami, insya Allah kalau udah rezeki ya pasti ada, pasti kita dicukupin gitu. Dan alhamdulillah di situ dia dapat orderan ya lumayan. Terus 2 bulan kemudian dia dapat kayak proyek gitu, proyek memasang jendela partisi di sebuah perusahaan yang baru-baru dibangun. Orang Kendari mungkin tahu yang ada di Morosi sekarang. Jadi dia dapat bagian untuk pasang jendela, pasang pintu lipatnya, bagian WC, kamar mandi segala macam. Alhamdulillah di situ dapatnya banyak. Terus saat itu kita mikir nih, nah kita kan udah punya uang ya, walaupun belum banyak ya lumayan kan. Jadi aku mikirnya gini, gimana kalau kita cari tanah yang bisa dicicil. Selain dicicil kita bisa juga
numpang di tanah itu, bisa kita bangun rumah walaupun sederhana gitu. Jadi kita sempat bincang-bincang lah sama suami, ya udah kita pergi cari nih di Facebook ada ya yang jual-jual tanah kayak gitu. Kita pergi review, tapi lumayan jauh tempatnya, jauh dari pasar. Pokoknya jauh dari kota tempat tinggal aku sekarang. Nah terus kita coba tanya nih ibu kos aku. Nah ternyata dia ada tanah ini yang tempat kami tinggal. Jadi untuk harganya aku aku privat ya teman-teman. Nah di situ aku sama suami tanya sama yang punya kos, ada tanah nggak bisa dicicil, terus per bulannya berapa sesuai kemampuan gitu kan. Nah sambil kita cicil kita bisa bangun rumah di situ, boleh katanya. Alhamdulillah. Nah pas ada uang kita cicil, bayar DP dulu, itu pun bayarnya DP-nya 2 juta. Kita per bulannya tuh 1 juta. Kalau ada, kalau lebih pun kita kasih lebih. Alhamdulillah ibu kos itu sangat baik sekali membantu. Terus jalan 1 bulan lah ya. Akhirnya kita memutuskan untuk bangun rumah. Nah rumah sederhana aku ini teman-teman, aku bilang lumayan murah ya, nggak sampai 40 jutaan, karena di sini harga kayu apa segala macam lumayan mahal juga. Nah kita langsung bangun, nggak sampai 1 bulan kita udah bisa tempatin rumah ini, dengan sambil kita cicil per bulan bayar tanah nih teman-teman. Tanah yang kita tempati belum lunas, tapi alhamdulillah sekarang tinggal 2 bulan lagi ya, insya Allah dimudahkan sama Allah rezeki untuk kami bisa melunasi tanah ini. Jadi kita mencicil itu bukan cicil kayak cicil bayar kos gitu loh teman-teman. Kita mencicil hak milik kita sendiri jadinya kalau sudah lunas, seperti itu maksud aku. Yang sebelumnya kita kos-kosan, bayar uang terus per bulannya, kita kasih terus yang punya kos. Walaupun mungkin ada ya kita nabungnya, tapi kan nggak seberapa. Nah dengan kita mencicil tanah, terus tanah yang kita cicil ini bisa kita pakai bangun rumah, itu alhamdulillah larinya ke kita sendiri, karena kita cicil itu kalau lunas itu hak milik kita sendiri gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, mengerti. Aku soalnya kalau cerita tuh serius, benar-benar dari dalam hati gitu. Tapi ya balik lagi, nggak semua orang itu sama pemikiran, nggak semua orang yang punya tanah itu mau dicicil terus mau juga dipakai bangun rumah tanah yang belum lunas, kan nggak semua orang. Ya alhamdulillah rezekinya orang tuh beda-beda ya. Nah ini buat teman-teman aku, sebelumnya maaf yang masih mimpi-mimpikan mungkin punya rumah mewah ataupun rumah sederhana. Saya doakan ya semoga cepat tercapai, semoga cepat terkumpul uangnya. Dan ini aku cicilnya teman-teman nggak pakai riba ya, nggak ada bunga-bunganya ya teman-teman. Alhamdulillah, karena suami aku tuh anti yang namanya riba ya, itu dosa ya teman-teman, nggak boleh. Jadi gimana pun keadaan kita, sederhana apapun tempat tinggal kita itu, syukuri semuanya, karena nggak semua orang bisa, nggak semua orang punya apa yang kita miliki gitu ya. Bisa saja keadaan mungkin yang kita keluhkan sekarang itu yaitu keadaan yang orang butuhkan di luar sana. Ya intinya satu sih teman-teman, perbanyak bersyukur aja, jadi pribadi yang sederhana. Nah mungkin sampai di situ aja ya cerita, atau mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Mohon maaf jika mungkin aku sering ngulang kata-kata. Sekarang kita balik di video teman-teman. Nah aku udah sampai mana nih ya? Ini aku lagi beres-beres, lagi nyapu-nyapu teman-teman bagian dapur. Untuk videoku kali ini tuh kebetulan sama ya warna baju aku di video Clean Motivation aku yang lalu, tapi cuma di sini tuh beda jilbabnya ya teman-teman. Nah teman-teman gimana nih, udah pada beres-beres belum? Ayo, pasti ada yang mager ya, pasti dong ada salah satunya yang mager. Nah aku jujur ya, udah 4-5 hari ini aku ndak record, aku ndak bikin video karena aku mau habisin stok video yang ada di HP aku. Karena aku sedikit kebingungan teman-teman nyusun video aku. Setiap hari kan aku ngerekord tuh, jadi suami aku bilang mentang-mentang HP-nya RAM-nya tinggi, memori internalnya tinggi,
Jadi setiap hari ngerekord tapi belum langsung diedit. Jadi lumayan berat aja buat HP aku. Jadi aku stopkan dulu untuk ngerekord video, aku edit dulu semampu aku. Pokoknya aku edit semua deh. Tinggal nanti aku dubbingnya gitu, baru aku hapus. Kan lumayan ya. Nah, untuk HP aku itu kan berapa ya? Memori internalnya itu ada sekitar 300 giga gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah udah selesai ya aku bersih-bersihnya sampai di sini aja, sampai di luar. Aku udah sapu, aku udah lap-lap bagian pintu ya teman-teman. Terima kasih udah nonton dan udah menyimak cerita aku. Semoga menghibur ya video aku ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton video aku yang berikutnya lagi ya.